begitu ada kabar Gibran Iya. akan ditugaskan ke Papua. Nah, ini harus dibaca dengan kacamata perpecahan Ya, Prabowo dengan Gibran. Iya. Agak bodoh sih menurut saya. agak bodoh. Tapi bisa dipahami kenapanya. Karena mereka ingin sekali menyingkirkan Gibran. Persoalan Papua itu bukan hanya pusat yang nggak mengucurkan dana, tapi juga nggak ada pengawasan yang terstruktur yang sampai ke bawah. Duit ini dikemanain? Selama ini kan cuma dikasih gubernur, udah gubernur aja. Dan nggak ada siapapun yang punya suara, siapapun yang di Papua sana yang punya suara yang cukup keras untuk mengingatkan bahwa Papua itu miskin. Kan yang terjadi di sana itu pelanggaran HAM. Mana pernah misalkan Gibran itu bicara tentang itu gitu. Iya. Tentang HAM. Kan kalau kata Ray Rangkuti kan masalah HAM itu harus berangkat dari dirinya, dari hatinya. Makanya pendekatannya itu harus empati. Ya, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Saya Kajito El Kayeni ditemani oleh Bang Ade Armando. Kemudian juga ada Mas Warsa Tarsono alias MWT. Siap. Kali ini kita akan ngobrolin soal Pak Wapres Gibran yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi ketua pengarah percepatan pembangunan di Papua. Nah, ini yang sebenarnya Koreksi sedikit, sebetulnya bukan datang dari Pak Prabowo, Terus? tapi memang sudah ada di undang-undang. Undang-undang otonomi khusus yang mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas percepatan pembangunan di, kalau nggak salah, wilayah timur ya, itu adalah Wapres ya. Wapres. Berarti istilah ditugaskan itu hasil framing di medsos ya. Enggak, tapi memang dikeluarkan. Itu Pak Yusril sendiri yang bilang kan. Pertama kali kita mendengar penugasan tersebut adalah ketika Pak Yusril menjelaskan. Bang Yusril menjelasin bahwa Pak Prabowo sudah menugaskan. Nah, karena itu semua kita menganggap itu penugasan. Tapi benar dia menugaskan karena selama ini sebetulnya pasal itu tidak pernah dijalankan. Pasal itu ada. Pasal itu ada, tapi sejak awal kepemimpinan mereka nih berdua, Prabowo Gibran, tidak pernah ada itu dikatakan. Jadi sekarang dengan tegas dibilang. Ya. Mungkin Pak Gibran sendiri yang bilang, Pak, saya kan ditugaskan ini. Kali ya. Oh ada ya? Senang ngobrol tapi berdua gitu. Kemudian jadi berlebihan juga gitu ini. Berlebihannya gimana? Ya artinya di framing sebagai sebuah upaya pengucilan. Nah, ini akan kita bicarakan. Nah, ini akan kita bahas dan itu yang berkembang di media sosial Bang, di WA Group selalu dinyatakan bahwa ini sinyal bahwa Prabowo mulai mengusir Gibran, meminggirkan Gibran. Nah, ada dua kanal ya yang banyak sebenarnya, tapi dua yang kita ambil sebagai contoh. Yang pertama itu ada di Abraham Samad Speak Up ya. Itu ada Ray Rangkuti di sana. Judulnya di YouTube di sana itu adalah Gibran dimakzulkan, ditugaskan, disingkirkan tanda tanya. Dimakzulkan, disingkirkan, dimakzulkan, ditugaskan, disingkirkan. Pertanyaan. Dimakzulkan atau ditugaskan atau disingkirkan ya. Itu di Abraham Samad Speak Up. Sementara untuk di Forum Keadilan itu ada Pak Selamat Ginting ya. Judulnya di sana Selamat Ginting .2 Gibran mirip bapaknya menghindari demonstran. Siap, Pak Selamat Ginting. Analisis yang tajam. Nah, untuk pertama untuk Abraham Samad Speak Up dulu Bang. Ini gimana sih kita melihat bahwa Bang Ray Rangkuti dan Pak Selamat Ginting ini pernyataannya sekarang agak mulai objektif normatif lah. Itu nanyanya ke Warsa. Sepertinya sudah mulai ada perubahan suasana. Tapi oke, ini yang Pak Ray Rangkuti menyebut bahwa dia itu ada sebuah sinyalemen, dia disingkirkan. Maksudnya gimana itu? Dikotakan istilahnya. Silakan Warsa yang menjelaskan. Nah, silakan Mas Warsa. Kok jadi saya yang menjelaskan? Kan temannya Ray. Mangga, silakan. Ayo. Ya ini kan ini framing mereka aja sih sebenarnya tentang dikotakan atau dipinggirkan.
sebenarnya kan seperti tadi juga udah disampaikan oleh Bang Ade bahwa memang Gibran itu melalui undang-undang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap percepatan pembangunan di Papua. Indonesia Timur ya. Tapi secara spesifik untuk wakil presiden Gibran itu Papua ya. Ya artinya itu kan sebenarnya ya itu amanah undang-undang. Justru mungkin adanya penekanan saat ini itu karena sudah sekian lama mereka menjadi berkuasa, tapi belum istilahnya belum secara terpublish bahwa mereka akan mulai serius untuk melaksanakan undang-undang itu, melakukan percepatan untuk beberapa daerah, terutama di Indonesia Papua. Timur kayak dan Papua lah gitu. Mungkin juga para pengamat nggak sadar itu ada. Ya. Di bawah pasal itu ada, nggak ada yang tahu ini. Kalau Ray sih ngomong sih Bang. Kalau Ray memang ngomong bahwa itu memang istilahnya tuh amanah undang-undang gitu. Enggak, maksud saya selama ini nih, selama berapa bulan sih dia sudah menjadi presiden wakil presiden? 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan, 8 bulan kan? Oktober kan, dari Oktober tuh jadi 8 bulan. 8 bulan. Jadi enggak ada yang tahu gitu loh. Atau enggak ada yang inget lah paling enggak. Bahwa memang harusnya dia ditugaskan ke Papua. Nah, ketika sekarang ini tiba-tiba muncul dan ramai sekarang. Itu masalahnya apa Bang? Kenapa kok mereka selalu berpikiran bahwa apapun tentang Gibran, apapun tentang Jokowi itu pasti buruk gitu loh. Termasuk penugasan ini. Saya rasakan begini ya. Sekarang ini memang kita sedang melihat sebuah kita kan berada dalam suasana peperangan nih sebetulnya. Perang apa ini? Perang untuk menyerang Jokowi dan keluarga. Ini terus-menerus terjadi. Oke. Dari soal soal ijazah palsu. Yang justru sekarang kelihatannya nih yang para anti Jokowi ini akan mungkin juga bukan cuma kecewa ya, tapi sebagian barangkali memang akan betul-betul harus masuk penjara nih. Karena kelihatannya sudah semakin terbukti bahwa ini ijazahnya asli dan apa yang mereka sampaikan adalah pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik. Betul. Saya bicara Roy, Risman, siapa lagi? Tifa. Dan yang terbaru? Rizal Fadila dan siapa? Egy Sudiana. Itu di satu sisi ya. Dan ini berbulan-bulan berlangsungnya. Betul. Pada saat yang sama upaya memakzulkan Gibran terus juga berlangsung. Dan lagi-lagi saya juga percaya bahwa ini tidak akan sampai tahap bahkan membicarakan pemakzulan DPR-nya. Iya kan? Iya. Ya DPR mungkin akan membicarakannya, tapi apakah mereka akan berniat untuk kemudian yuk kita tindak lanjuti untuk membahas apa saja nih masalahnya Gibran dan seterusnya? Saya rasa ya tidak akan terjadi. Nah tapi ini serangan terus berjalan terus. Jadi suasana psikologis orang tuh adalah melihat pertarungan ini atau melihat politik Indonesia sebagai sesuatu yang sangat diwarnai oleh pertarungan atau penyerangan terhadap upaya menjatuhkan Jokowi. Bahkan penyakit kulitnya dia pun menjadi sebuah isu kan sekarang. Ya. Nah sekarang muncul tiba-tiba ada kabar. Yusril bilang Pak Prabowo sudah menugaskan nih. Nah itu langsung terangsang mereka, terprovokasi, terstimulasi, bangkit tuh radarnya. Apa nih artinya nih? Dan seperti biasa karena mereka sudah menganggap bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini pecah. Sebenarnya mereka berharap pecah. Betul. Tapi karena saking mereka kepengen agar itu pecah, informasi apapun yang datang itu akan dibaca dalam kerangka itu. Kerangka mereka. Ya. Maka langsunglah begitu ada kabar Gibran akan ditugaskan ke Papua. Nah, ini harus dibaca dengan kacamata perpecahan Prabowo dengan Gibran. Agak bodoh sih menurut saya. Agak bodoh. Tapi bisa dipahami kenapanya. Karena mereka ingin sekali menyingkirkan Gibran. Bayangkan mengirim surat
para purnawirawan itu berkirim surat ke DPR. Mula-mula ke presiden, nggak ditanggapi, ke DPR. Nggak ditanggapi juga? Nggak ditanggapi juga, sejauh ini lah paling tidak. Ya Puan kan ngomongnya katanya belum baca. Pimpinan DPR ngomong belum baca. Ketua DPR belum baca ya. Yang mana ya? Ya jadi, dan itu Anda kalau lihat televisi kita, saya berulang kali tuh jadi narasumber di televisi yang ngomongin itu aja. Muter-muter ke situ aja. Gibran, pemakzulan. Dan yang ngomong selalu banyak. Banyak yang ingin sekali agar Gibran itu dimakzulkan. Saya rasa suasana psikologis itu yang membuat mereka selalu mengarahkan peluru ke sana apapun yang dilakukan Gibran dan Prabowo. Nah, menariknya dalam konteks pembicaraan ini, ya kayak Ray ini sekarang terkesannya mulai realistis ya. Artinya dia ngomong bahwa ya DPR juga berhitung politik bahwa untuk upaya memakzulkan itu tuh bukan hal mudah gitu. Tapi menariknya lagi dia bilang bahwa mungkin ini pengutusan Gibran ke Papua itu adalah cara mengendapkan sementara isu pemakzulan itu. Nanti akan diangkat lagi katanya 3 atau 4 tahun mendatang menjelang pemilihan presiden. Pemilu lah. Mungkin karena tahun 2027, 2028. Iya. Gitu. Kali ya. Nah, iya artinya biar kalau kata Ray itu biar Gibran tidak terasa ininya ya perannya, maka dia kemudian diutus ke sana. Nanti suatu saat ya nanti bisa jadi setelah artinya menjelang pemilu kemudian ya mungkin peran Gibran juga sudah semakin dianggap tidak terasa, kemudian dimunculkan untuk upaya pemakzulan. Ya itulah. Tapi saya merasa justru ada cacat tuh di logikanya Ray Rangkuti. Cacat logika ya. Ya kan gini. Kalau dia dikirim dalam rangka mengendapkan dulu. Mengendapkan. Ya. Dengan harapan lama-lama nama Gibran tidak lagi dibicarakan. Tapi bayangkan, kalau Gibran berangkat ke Papua dan ternyata sukses. Sukses tuh maksud saya begini. Orang jangan pernah menganggap masalah Papua itu masalah sederhana. Sama sekali tidak. Paling tidak yang akan saya sebut secara khusus adalah OPM kan? Organisasi Papua Merdeka. Gibran berangkat ke sana pasti dengan kesadaran bahwa dia akan menghadapi medan yang sama sekali nggak mudah. Betul. Jangan lupa ya, yang sebetulnya harus ke sana berkantor di sana tuh bukan cuma Gibran ya. Dia paling tidak akan bersama-sama dengan satu Menteri Dalam Negeri, Pak Tito kan? Pak Tito benar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menteri Pan-RB Bappenas. Ya. Siapa itu? Saya lupa namanya. Nggak tahu namanya. Badan. Ya adalah ya. Ya adalah. Jadi ada orang-orang strategis di Jakarta yang juga akan berangkat ke sana dan berusaha menjadi percepatan pembangunan ditekankan tuh percepatan pembangunan itu akan berjalan dengan baik dan benar. Karena ada yang ngawasi di sana. Karena ada yang mengawasi dan orang itu adalah Gibran. Ya. Sekarang coba kita bayangkan kalau ternyata sukses. Tapi kata dia sih efek politiknya rendah kalau di daerah, Bang. Itu kata Selamat Ginting. Apa Ray? Iya, termasuk Ray juga ngomongnya begitu. Sama berarti ya, sama berarti. Nah, itu yang salah sekali itu menurut saya. Kalau dia berhasil nih ya, bayangkan urusan ya paling utama yang harus kita sebut adalah OPM kan. Betul. Bayangkan kalau dia sanggup untuk berbicara dengan pimpinan OPM. Ya. Karena yang selama ini seringkali diangkat oleh banyak pengkritik pemerintah kita kan adalah wah itu menghadapi OPM jangan dengan cara militer, kekerasan. Harus dengan perundingan politik kan. Nah saya nggak tahu apakah Gibran, apakah orang dari timnya Gibran
ada yang bisa membangun hubungan baik dengan tim OPM ini. Misalnya, ya, bayangkan apa yang akan terjadi. Itu efeknya, saya heran kalau ada orang seperti level Ray Rangkuti menganggap bahwa urusan Papua tuh nggak dianggap penting oleh kita di sini. Secara politik. Ya, kita memang barangkali selama ini tidak banyak mendengar apa yang terjadi di sana. Betul. Informasi mengenai Papua itu sangat minimal kan. Tapi kalau sampai orang tahu bahwa atau sampai benar-benar terjadi, kita tidak lagi bicara tentang perang-perang lagi nih. Sudah terjadi tanda petik perdamaian, kesepakatan, pertemuan. Dan orang itu adalah timnya Gibran. Tidakkah itu akan justru mengangkat nama Gibran? Betul. Jadi saya sih dalam hal ini akan mengatakan Ray itu terlalu simplistis jadinya. Memandang bahwa kehadiran Gibran di sana tidak akan ada artinya dan orang akan pelan-pelan melupakannya. Belum lagi kalau diingat bahwa enggak, Gibran tuh tidak akan sepenuhnya setiap hari berada di sana. Nah, ini yang salah dipahami oleh mereka, Pak. Nah, ini ya. Itu barangkali seminggu ada berapa kali. Tapi yang penting timnya jalan kan? Dan dia pengawasnya, dia ketuanya lah kira-kira Gibran ini. Betul. Nah, justru kalau Ray ini justru memang mendorongnya Gibran itu biar ngantor di sana. Gitu. Supaya dilupakan gitu. Supaya dilupakan gitu. Sangat bisa dipahami. Dan lagi-lagi simplistis. Dan tapi yang jelas hampir pasti tidak. Hampir pasti tidak ya. Dia tidak akan terus berada di sana dong. Idealnya memang berkala, ada yang mengunjungi sana. Dan saya baru sadar bahwa Bang Ade tadi mengatakan bahwa ketika undang-undang ini dijalankan dan ketika ada pimpinan pusat yang sering berkunjung ke sana, saya baru sadar bahwa Papua itu tempatnya korupsi, Bang. Jadi dana otsus otonomi khusus itu berapa triliun itu yang dikucurkan tiap tahun atau tiap 5 tahun gitu kan. Itu nggak jelas peruntukannya. Makanya dengan adanya Gibran dan menteri-menteri yang di sana, saya malah melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan berharap akan positif gitu. Berharap akan positif. Karena sifat orang kita itu, Bang, kalau ada sebuah proyek begitu dan nggak ada yang ngawasin, saya enak-enak udel mereka. Nah, ini makanya saya berharap bahwa ini bukan hanya sebuah simbol ya, meskipun pihak pembenci akan terus menyerang, terus mendiskreditkan, tapi saya melihat ini sebuah langkah yang berani dan langkah yang peduli yang baru yang ditunjukkan oleh pemerintah bahwa persoalan Papua itu bukan hanya pusat yang nggak mengucurkan dana, tapi juga nggak ada pengawasan yang terstruktur yang sampai ke bawah. Duit ini dikemanain? Selama ini kan cuma dikasih gubernur, udah gubernur aja. Dan nggak ada siapapun yang punya suara, siapapun yang di Papua sana yang punya suara yang cukup keras untuk mengingatkan bahwa Papua itu miskin, dana otsus tuh kemana? Nggak ada yang bisa menggugat itu gitu loh. Nah tapi Papua itu kaya, tapi uang yang masyarakatnya maksud saya. Masyarakat. Uang yang mengalir ke sananya itu nggak sampai ke rakyat. Nggak sampai ke rakyat. Nah ini kan perlu pengawasan tadi dan saya kira memang slogan atau cita-cita untuk membuat percepatan pembangunan di Papua itu sudah pas gitu. Kalau itu nanti dijalankan. Meskipun aja juga narasi wah itu nanti jadi ada kekuasaan di sana kan, Papua kan tanah yang kaya, itu paling ujung-ujungnya nanti pembagian ini gitu loh, kayak semacam itu yang di pembagian kemana? Jadi kunjungan Gibran ke Papua itu dalam rangka untuk mengkapling gitu loh. Dibagi-bagi ke siapa? Makanya ini yang digoreng netizen kan itu Bang di WA Group itu. Dan mereka menganggap bahwa selain Gibran ini diasumsikan dipinggirkan, kunjungan Gibran ke Papua itu ada misi khusus untuk itu tadi Bang, untuk memperkaya diri tadi dalam pengkapling-kaplingan tadi. Ini orang-orang memang udah sampai tahap gak masuk akal Bang. Nggak masuk akal itu. Membayangkan Gibran itu akan memperkaya diri dengan menguasai Papua. Dan jangan pernah lupa ya, dia tidak sendirian. Dia bersama Menteri Keuangan, dia bersama Menteri Dalam Negeri, dia bersama Menteri Bappenas kan, ya. Dan ini orang-orang senior ini, ya, dan orang-orang pintar ini. Nah, apa yang Anda katakan tadi kan, perlu ada sebuah otoritas dari Jakarta, pemegang otoritas dari Jakarta, yang akan
ngawasi secara seksama bagaimana anggaran yang diturunkan itu, dana yang diturunkan itu dimanfaatkan dengan seharusnya cara sebaik-baiknya oleh masyarakat Papua. Nah, dalam hal ini saya harus menjemput nih ya. Apa tuh? Pak Jokowi, ya. Gibran adalah putranya Pak Jokowi. Ya. Jangan pernah lupa peran Pak Jokowi dalam pembangunan Papua. Itu yang dilupakan orang ya. Anda bisa saja, siapapun bisa saja menyatakan bahwa ya tapi uang yang dikucurkan ke Papua itu ternyata dibanjakan. Ya. Kan siapa yang kena? Gubernurnya. Gubernurnya Lukas NMB. Ya oke, kita sayangkan itu terjadi. Tapi sebetulnya komitmen Pak Jokowi terhadap Papua kan rasanya nggak ada bandingannya. Dibandingkan presiden manapun di Indonesia sebelum ini, sebelum Pak Jokowi maksud saya, tidak ada satupun yang pernah peduli sama Papua. Pak Jokowi beberapa kali datang ke sana. Paling sering 18 apa kalau nggak salah. Paling sering sepanjang dia berkuasa, ya. Nggak ada presiden lain yang juga mendatangi Papua dengan cara sebanyak itu. Bahkan di wilayah yang sangat berbahaya, wilayah merah. Wilayah merah pun dia datang, ya. Dan itu mengejutkan orang. Oke. Dia melakukan pembangunan jalan berapa ribu kilometer. Trans Papua itu. Ya. Dengan menghabiskan anggaran yang juga apakah triliun, apa puluhan ratusan miliar kan. Dia melakukan masih ingat yang kebijakan yang menjadikan BBM di Papua satu harga. Iya. Bayangkan presiden yang lain nggak peduli itu. Harga di Jawa berapa, harga di Papua berkali-kali lipat. Sama Jokowi nggak ada cerita itu, dipotong langsung. Ya bayangkan itu. Kemudian apalagi Freeport. Freeport. Ya sekarang dikuasai sahamnya oleh Indonesia. Belum sepenuhnya selesai, tapi paling tidak itu sudah jadi perusahaan Indonesia. Oke. Jadi saya mau bilang, Anda mungkin bisa menyebut, penonton juga bisa menyebut contoh-contoh lain kan? Tapi kecintaan Jokowi kepada Papua menurut saya tidak pernah ada bandingannya. Maksud saya dibandingkan presiden atau pemimpin-pemimpin yang lain ya. Dia sangat mencintai Papua. Nah, orang yang sekarang sedang kita bicarakan adalah putranya Jokowi gitu. Memang nggak mesti sama, nggak mesti seorang putra itu akan identik. Tapi menurut saya kalau kita menduga-duga, ya pasti Gibran itu adalah orang yang ingin mewujudkan apa yang dicita-citakan ayahnya, meneruskan, melanjutkan kan. Betul. Hampir pastilah. Jadi kalau Anda mengatakan dia ke sana untuk menjadikan Papua itu wilayah kekuasaan, ingin dia coupling, selalu ya mungkin aja, cuman it doesn't make sense. Ya, udah berempat datangnya. Apakah itu artinya Bu Sri Mulyani juga, Pak Tito juga gitu kan? Serius. Dalam obrolan mereka sama sekali nggak melibatkan mereka, Bang. Artinya ya enggak, maksudnya orang-orang itu bahwa dalam persepsi mereka itu ya cuma Gibran gitu. Hanya Gibran. Dan karena itu mereka sanksi bahwa kemudian Gibran akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di sana, baik terkait HAM-nya ataupun yang lain-lainnya gitu loh. Jadi mereka ngebayangin Gibran naik pesawat dari Jakarta sendirian ke pelosok. Terus di sana sama tim di sana. Ya. Tukang nyatetnya, tukang foto. Pertanyaan saya, kenapa itu nggak disebut? Ya. Mereka mungkin nggak tahu. Nggak tahu apa? Nggak tahu bahwa sebetulnya bukan cuma Gibran sendirian. Bahwa dia bersama pejabat yang lain. Nggak kepikiran kan? Itulah susahnya. Ya, mereka fokusnya ke Gibran aja. Itulah susahnya kalau komentator politik di Indonesia. Itu nggak baca dulu. Jadi ketika dia debat, di kepalanya aja tuh Gibran sendirian. Terus di sana nanti ada Kapolri, ada Panglima nggak? Dia bilang nggak ada itu. Itu ada di peraturannya juga ada. Di undang-undangnya ada. Di undang-undangnya juga ada. Ya.
Jadi ini bukan, kita nggak bicara tentang Bu Sri Mulyaninya, bukan soal Pak Tito-nya, siapapun. Ya. Nah, jadi menurut saya Gibran itu justru sangat tepat. Sebetulnya kan undang-undang itu dibuat dengan mengabaikan siapa yang jadi wakil presiden kan. Kalau wakil presiden Ma'ruf Amin, ya Ma'ruf Amin juga yang berangkat kan. Ya. Tapi karena kebetulan sekarang tuh Gibran, ya Gibran lah yang berangkat. Nah, kebetulan Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi. Betul. Yang sudah melakukan pembangunan di Papua. Selama paling tidak 10 tahun lah ya. 10 tahun paling enggak. Dia memimpin. Jadi, tapi karena itulah kita bisa katakan kalau Gibran yang berangkat, justru semakin tepat. Makin tepat malah ya. Iya kan? Karena dia pelanjutnya Jokowi. Ada ikatan emosional juga. Ada ikatan emosional. Masyarakat gitu ya. Mungkin Pak Jokowi bilang, Gibran kamu beneran ya ke Papua tuh. Jangan bercanda-bercanda kamu. Ditoyor. Iya Pak. Ya, oke. Tapi kalau orang-orang itu kan menyaksikan karena dianggapnya Gibran tidak punya concern ya terhadap apalagi terkait HAM gitu kan. Nggak punya kapasitas mungkin maksudnya. Nggak punya kapasitas. Artinya itu tadi concern juga ini. Kayak misalkan kan yang terjadi di sana itu pelanggaran HAM. Mana pernah misalkan Gibran itu bicara tentang itu gitu. Tentang HAM kan kalau kata Rian kan masalah HAM itu harus berangkat dari dirinya, dari hatinya. Makanya pendekatannya itu harus empati. Kan Gibran tidak punya artinya tidak concern, tidak ini terhadap itu gitu loh. Ya dia artinya menyaksikan bahwa kemudian Gibran akan berperan sejauh itu gitu loh. Ya justru itu tadi dia kembali pada bahwa ini tuh ya sebenarnya sedang mengkotak Pak Prabowo sedang artinya itu tadi menyingkirkan gitu biar peran dia di sini itu tidak berarti lagi. Artinya bisa jadi kan nanti tahun 2029 itu menjadi kan takut gitu. Pak Prabowo pada 2029 itu Gibran tidak akan bersama, gitu. Dia berharap tidak akan bersama. Bukan berharap, dia ininya mungkin harapannya itu dalam konteks dia mengopinikan. Iya, bahwa mengopinikan bahwa Gibran, Pak Prabowo itu tidak akan bareng kalau mereka nanti 2029 nggak akan bareng lagi gitu. Bisa jadi nanti Gibran sendiri, Pak Prabowo sendiri gitu. Makanya sekarang dikotakkan itu. Makanya sekarang dikotakkan aja kayak gitu. Iya. Nah, sebentar, saya mau komentar sedikit nih tentang apakah Gibran itu peduli dengan hak asasi manusia. Pertama-tama, marilah kita akui, barangkali isu-isu besar semacam ini kita tidak pernah mendengar Gibran bicara tentang Papua. Mungkin ya. Tapi apakah itu berarti dia tidak punya kepedulian? Sama sekali belum tentu, sama sekali tidak dong. Bisa kita simpulkan begitu. Memang cuma Ray Rangkuti yang peduli sama Papua. Jangan-jangan dia nggak peduli sama Papua. Yang jelas Pak Jokowi, ayahnya Gibran sangat peduli. Dan kata lain kan tadi dikatakan itu harus datang dari dalam dirinya. Dari hati kan. Caranya seperti apa adalah soal berikutnya kan. Nah, dalam hal ini kalau Gibran itu berada bersama satu tim seperti yang tadi saya sebut tuh, ada Pak Tito-nya misalnya. Tidakkah dia bisa belajar dari Pak Tito? Tidakkah dia bisa belajar dari bapaknya? Bahwa ketemuin tuh atau berusaha membangun hubungan baik dengan para organisasi Papua Merdeka itu. Mungkin nggak? Ya mungkin lah. Mungkin. Kedua, soal kepedulian dia terhadap hak asasi manusia. Saya justru melihat Gibran ini adalah satu dari sedikit kepala daerah yang pernah secara tegas menunjukkan keberpihakan terhadap hak asasi manusia, bahkan kaum minoritas. Nggak banyak loh kepala daerah di Indonesia yang barangkali dia bicara manis-manis, tapi ketika dia harus bertindak,
ketika terjadi penindasan terhadap hak asasi kaum minoritas, mereka memilih diam atau tidak mau campur tangan, ya. Nah, kalau yang baru kita tahu ada orang kayak Kang Deddy Mulyadi nih, yang jelas-jelas turun tangan dia kan. Tapi dalam bentuk yang lebih kecil atau sederhana, Gibran melakukannya loh di Solo. Di Solo dulu ya. Ya dulu kan dia membongkar ini, segel benar. Gitu. Terus yang jualan makanan babi dulu itu. Oh iya. Ditutup itu. Iya. Buka sama dia. Yang tadi yang segel tadi adalah gereja. Gereja itu disegel oleh kelompok-kelompok fundamentalis intoleran. Dia datangi tuh. Dia datangi dan dia bongkar dan dia taruh mobilnya di depan gereja itu. Untuk kasih tanda, saya ada di sini ya. Kalau kalian mau pasang lagi, ingat ya ada saya nih. Ya, yang makanan babi itu juga kan? Festival makanan kuliner. Itu udah Wapres belum ya? Belum. Masih wali kota ya? Wali kota dong. Iya. Itu kan kejadian sekitar berapa? 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi dia membela makanan minoritas itu. Itu mungkin perbandingan yang Anda bisa bilang, ya nggak sebanding lah. Iya, nggak sebanding dalam skalanya sih nggak sebanding. Care sama orang-orang Papua yang nggak sebesar itulah ya. Tapi paling tidak kita bisa lihat kan tadi dia bilang, kata Ray, itu ada dari dalam hati itu. Nah, apa yang Gibran lakukan di Solo itu, yang gereja itu, yang festival kuliner itu, apalagi kalau bukan datang dari hati. Jadi soal caranya memang ya nanti kita berharap lah ya Mas Gibran ini akan menemukan cara yang lebih efektif untuk bisa mendamaikan ketegangan di Papua. Tapi jangan pernah anggap dia itu nggak punya pengetahuan atau kemampuan untuk mencari jalan ke arah perdamaian di Papua. Oke, setuju aku Bang. Soal Gibran ini memang pembicaraannya sering dilebarkan kemana-mana ya. Tapi menurut saya yang ke Papua itu harus difokuskan pada namanya, yakni Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Jadi saya pikir meskipun nanti juga ada pembahasan ke HAM dan lain sebagainya, perdamaian, tapi fokus utamanya pasti pembangunan. Itu dulu yang kita garis bawahi ya. Apalagi sesuai dengan yang disebut Bang Adi tadi, Gibran ini kan dalam rangka meneruskan wasiat, meneruskan hasil kerja bapaknya ya. Jadi kan kalau di kampung itu kalau bapaknya lurah terus anaknya lurah, bapakmu dulu bikin itu gitu kan, diterusin, dirawat gitu loh. Jadi ada kebanggaan juga nih bapakku yang bikin. Iya. Saya pikir jangan lupa juga sebenarnya kan Gibran itu ketika di Solo wali kota yang berhasil gitu loh. Ya banyak ya artinya diakui lah sebelum sebelum menjadi wapres kan memang dia selalu ini ya istilahnya di tingkat keberhasilannya dianggap wali kota yang salah satu yang berhasil lah menjadi wali kota. Kalau nggak salah Solo itu mengalami indeks ekonomi yang signifikan ada, gitu. Sangat signifikan. Ada laporannya itu. Iya gitu. Artinya dengan kemampuan itu kan sebenarnya dengan pengalaman itu ya asumsikan ya dia bisa mampu kalau terkait itu gitu loh. Terkait dengan pembangunan ya. Tapi gitu saya mau bilang bahwa untuk kasus Papua Mas Jito, saya rasa memang menjadi penting untuk bisa membangun suasana perdamaian. Betul. Ya. Jangan sampai menyakiti hati orang-orang Papua kan ya. Betapapun ini namanya percepatan pembangunan, tapi pembangunan infrastrukturnya, bangunan-bangunannya, ekonominya tidak akan bisa tercapai kalau masih terus diganggu oleh kehadiran kelompok-kelompok separatis OPM ini. Betul. Jadi memang harus ada upaya sungguh-sungguh dan ini bukan upaya yang gampang, sama sekali bukan. Iya. Ini adalah dan ada banyak kepentingan pihak asing kok yang mengganggu perdamaian ini. Kita nggak usah sebut nama, cuman memang kelihatan. Ada upaya agar jangan sampai Papua ini damai, aman, sejahtera. Harus dibikin kisruh terus. Karena memang ini sebenarnya daerah kaya yang ingin direbut orang lain
masalahnya, tapi memang selama berpuluh tahun terjadi kesenjangan pembangunan yang luar biasa sehingga resistensi dari masyarakat setempat di sana menjadi sangat kuat. Jadi penting menurut saya kedua-duanya. Jalan bareng gitu ya. Iya. Oke Bang Ade. Terakhir Mas Warsa, ada yang mau disampaikan lagi terkait? Nanti dulu ada sebelum ditutup. Ya kan Bang Ade lagi, ini dulu. Enggak, ya. Silakan. Ya udah, terserah. Ngambek. Oke Bang Ade, silakan Bang Ade. Enggak, saya mau bilang yang tentang si Slamet Ginting. Nah, Slamet Ginting itu bahkan mengatakan begini soal Gibran ini. Tapi saya kembali ke apa yang Anda katakan. Rai itu kelihatannya udah mulai lebih lunak ya. Lebih lunak. Selamat juga begitu. Selamat juga begitu. Kan ini orang yang bawaannya, wah Jokowi itu, Gibran itu ya. Nah kali ini dia menjadi lebih berusaha realistis dalam arti gini. Setiap kali ada analisis terhadap apapun gitu ya tentang Gibran itu. Dia selalu mengatakan bisa gini bisa gitu. Ada opsi dia. Ada opsi. Ini kan kalau dulu kan pokoknya negatif terus. Padahal ada kemungkinan ini positif. Enggak lah. Gitu. Tapi dalam hal ini menarik, dia misalnya bicara soal si Gibran ini bisa sangat mungkin juga dia bilang itu memang dengan sengaja memilih berangkat ke Papua atau ditugaskan untuk berangkat ke Papua untuk menghindari konflik di Jakarta. Menghindari takut di demo kan. Iya. Dia bilang sama seperti bapaknya. Iya, bayangin. Iya. Dia menganggap kan dia punya bayangan ya, gerakan-gerakan anti Gibran ini akan terus meningkat. Ya. Itu yang saya bilang tadi, apa indikasinya itu apa? Bahwa ada orang bahwa orang itu mengajukan si para purnawirawan itu mengajukan ke DPR iya. Tapi kan juga udah diabaikan, udah nggak dijawab at least sekarang ini kan. Tapi dia membayangkan tuh akan ada nih nanti demo lagi. Nah Gibran tuh takut sama ini. Makanya mereka kata Slamet Ginting. Slamet Ginting. Jadi dia berangkat ke Papua. Jadi kalau si demonstran datang, mana Gibran? Nggak ada. Sedang ditugaskan ke Papua, ya. Jadi itu adalah sebuah jalan keluar buat Gibran untuk tidak harus menghadapi para demonstran. Dan kepengejutan Gibran itu untuk menghadapi demonstran itu dianggap seperti tadi Warsa bilang sama dengan bapaknya. Jadi menurut mereka Jokowi itu juga pengecut. Kalau ada demonstrasi nggak pernah ketemu. Padahal Jokowi keliling Indonesia kan memang ada demo nggak ada demo. Nggak ada demo ya. Tapi kan jangan dong bahwa orang nggak ketemu sama demonstran dituduh takut. Nggak takut, dia ada lagi kerja. Dia lagi kerja. Ini rame-rame datang. Dia lihat ya gugatannya kayak gini-gini doang gitu ya. Jadi tapi itu saya ingin mengatakan tadi, persoalan dengan orang-orang yang anti Jokowi ini di kepala mereka sudah ada semacam keyakinan bahwa Jokowi ini jahat, dia penipu, dia korup, dia itu rampok, dia itu ingin berkuasa terus, ingin merampas kekayaan Indonesia untuk kepentingannya. Nah kalau Anda sudah sampai tahap sebenci itu sama orang, dan Anda yakin itu benar, Anda pastikan juga akan seperti mereka. Bedanya cuma gini, Anda mungkin akan tetap jujur. Ya. Kalau mereka pokoknya ini harus dilawan. Emang korup dia ini. Korup gitu ya. Gibran itu sama bapaknya. Penakut kan segala macam. Ya kalau saya nonton tuh saya lebih ke arah ya kita dengarkan lah dia mau ngomong apa sih. Walaupun seringkali saya merasa bahwa ini apa sih namanya peanuts sebab apa tuh? Kacang. Remeh temeh nggak keruan. Tapi bukankah itu indikasi mereka mulai melemah ini? Apakah mereka mulai mengakui peranan Gibran atau gimana Bang? Kalau ya saya setuju bahwa mereka melemah. Ya. Termasuk Slamet sama Ray Rangkuti ini loh. Kenapa mereka kok soft sekarang mainnya? Ya biar gimana pun mereka melihat nih sekarang. Mereka kan udah berperang ini selama berbulan-bulan kali. Lebih tahun lagi. Ya setahun lah ya. Ya kemarin itu ada
Buniani, ingat nggak Buniani? Iya. Orang yang dulu masuk penjara gara-gara menyebarkan apa sih? Potongan video yang dianggap mencemarkan apa? Berbohong pada publik. Ingat kasus Ahok? Ya. Kan dia masuk penjara. Sekarang keluar. Dan dia mengatakan dia di penjara karena Jokowi. Lah, kok jadi gara-gara Jokowi semua? Dan dia sekarang muncul lagi, udah mulai menyerang-nyerang lagi nih. Cuma overall secara keseluruhan masih ada sih yang bertahan menyerang, yang dengan gencar. Amin Rais muncul lagi, walaupun penonton videonya kecil. Ya. Amin Rais, Roy Suryo, ya, Tifa, Rismon. Tapi itu sih udah tinggal. Tinggal. Kalau saya berada di luar itu akan melihat. Ya cuman bentar lagi. Ya bayangin polisi udah bilang sekarang udah penyidikan. Satu tahap sebelum tersangka. Ya. Kalau Anda berada di luar itu, Anda juga mulai ngitung-ngitung nih. Wah, kayaknya sih nggak gol nih. Upaya ini semua akan nggak gol. Nah, yang paling bagus itu adalah orang yang namanya siapa? Egy Sujana. Kenapa tuh, Bang? Sekarang Egy Sujana bilang, saya nggak sama-sama Roy sama Rismon ya. Saya nggak menyebarkan di medsos. Pasalnya kan itu yang dituntut. Saya nggak mencemarkan nama baik, jadi gitu loh. Jadi dia udah mulai nggak itu. Kalian itu, saya bukan. Iya kan? Iya. Padahal dia juga tersangka. Kalau ini jadi nih, dia salah satu dari 5 nama yang akan jadi tersangka. Nah, jadi kembali ke Anda nih, Anda bilang bahwa itu gimana ya? Bisa jadi mereka juga mulai, termasuk Abraham Samad gitu ya. Saya duga ya, termasuk Refli Harun barangkali, mulai nggak terlalu firm tuh ininya, posisinya, standpointnya. Sudah mulai ya inilah harus berusaha seobjektif mungkin. Ya. Kembali ke tengah lagi. Walaupun tetap kelihatan negatif, tapi ditahan-tahan. Saya duga ya. Maaf loh. Ya mungkin itu indikasi itu memang ada benarnya, Bang. Soalnya dalam gelar perkara kemarin itu ternyata barang yang dibahas Roy dengan bukti yang Bojok itu beda, Bang. Itu keterangan pengacara ini ya. Kemarin ya saya dengar di podcastnya Ahmad Sahal Surbut Kopi. 2 barang yang berbeda. Makanya kalau ini memang nanti disajikan di pengadilan, wah itu udah jelas itu. Udah jelas ngawur itu. Dan sudah jelas keciduk itu nanti. Cuman memang saya harus akui si Roy Suryo itu luar biasa. Dia nggak berubah. Oh gitu ya. Saya nggak terpengaruh nih. Oke, Mas Farsa, silakan. Iya, kalau saya dengar apa yang disampaikan Ray juga, ya itu tadi mulai realistis ya. Artinya bahkan dia membandingkannya dengan kasus dulu Pak Budiono yang BLBI ya katanya. Pak Budiono itu katanya bolak-balik ke DPR, pansus BLBI waktu itu ya. BLBI atau apa ya? Iya, BLBI. Iya. Nah, benar, itu ujung-ujungnya katanya cuman diproses, ya artinya diselesaikan dengan proses hukum. Kalau mau kayak gitu, ya nggak usah ada pansus gitu. Nggak ngerti gimana? Ya artinya gini, Pak Budiono kan dipanggil ke DPR berulang kali. Kan tidak berakhir pemakjulan gitu. Tidak berakhir pemakjulan. Penyelesaiannya itu ya udah diprosesnya proses hukum gitu. Katanya kalau kayak gitu mah dari awal aja. Karena waktu itu Budiono dituduh. Dituduh. Gitu. Nah, dalam konteks Gibran juga kalau tidak ada peristiwa besar, artinya dia nggak yakin bahwa DPR sekarang mau gitu melanjutkan proses ini. Pemakzulan itu. Iya. Partai saya kira emang berpikir keras gitu loh. Ya udah mulai berpikir begitu. Ya kayak Ibu kalau Puan Maharani aja udah bilang bahwa belum baca. Itu kan sebuah isyarat lah ya. Padahal itu PDI. Padahal itu PDIP yang diharapkan menjadi kekuatan fraksi terdepan kan dalam mereka memakzulkan. Tapi saya rasa memang pada akhirnya orang kembali ke
ke jalan yang benar. Enggak. Atau paling tidak takut lah. Takut untuk melanjutkan yang terlalu berisiko nih kalau mau terus. Yang ditangkap Roy aja lah gitu. Ya, mereka nggak ikut-ikut gitu ya. Oke, ada lagi Bang Ade? Siap, selesai. Mas Roy cukup ya? Cukup. Oke. Ya, penonton Cokro TV, demikian hasil diskusi kita. Kita akan ketemu lagi di acara Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa. Salam. Siap. Salam. Salam.